Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, resmi menandatangani pemberlakuan jam malam untuk siswa sekolah di Provinsi Jawa Barat. Batas maksimal anak-anak berada di luar rumah pada jam malam ini adalah hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, kecuali tengah melaksanakan kegiatan tertentu. Surat edaran Gubernur Jawa Barat tentang penerapan jam malam bagi peserta didik dihadirkan untuk mewujudkan generasi Pancawaluya Jabar Istimewa. Surat edaran ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat, termasuk para camat, lurah, dan kepala desa. Surat edaran juga ditembuskan ke Kepala Kantor Kemenak Jabar dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Isi surat edaran pemberlakuan jam malam mengatur pembatasan kegiatan peserta didik di luar rumah pada malam hari mulai pukul 21 malam hingga pukul 4 pagi. Sementara itu, pengecualian diberikan bagi peserta didik yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan sekolah atau lembaga pendidikan resmi, termasuk peserta didik yang sedang mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan tempat tinggal dan atas sepengetahuan orang tua atau wali, serta peserta didik yang sedang berada di luar rumah bersama orang tua atau wali. Presiden Prabowo Subianto Selasa 27 Mei 2025 menghadiri konferensi tingkat tinggi kedua ASEAN dan Dewan Kerjasama Negara-Negara Teluk atau Gulf Cooperation Council. KTT ini merupakan pertemuan kedua antara negara-negara kawasan Asia Tenggara dan negara-negara Teluk setelah pertemuan perdana berlangsung pada 2023 lalu di Riyadh, Arab Saudi di bawah keketuaan Indonesia di ASEAN. It is indeed a profound privilege for us in Malaysia and ASEAN and for me to co-chair with Her Highness Crown Prince and Prime Minister of Kuwait. The summit, to give credit, the foundation of the summit was laid during the inaugural summit in Riyadh in 2023. And your presence is a testament to our shared commitment to foster strong bonds. KTT kedua ASEAN ini merupakan bagian dari rangkaian acara KTT ke-46 ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemitraan ASEAN GCC diyakini akan memainkan peran kunci dalam mendorong kolaborasi antar kawasan, memperkuat ketahanan, serta menjamin kemakmuran yang berkelanjutan. Sebuah tonggak penting dalam dunia pendidikan Indonesia menggema dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang yang digelar Selasa pekan ini, MK memutuskan bahwa pendidikan dasar harus diselenggarakan tanpa biaya dan tidak hanya di sekolah negeri tetapi juga di sekolah swasta. Putusan ini merupakan hasil dari pengujian pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama 3 pemohon lainnya. Dalam pertimbangan hukumnya, MK memandang frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas hanya berlaku terhadap sekolah negeri. Hal ini kemudian menimbulkan kesenjangan akses pendidikan dasar bagi peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah dasar swasta akibat keterbatasan kuota di sekolah negeri. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.